Halo Halo Sobat Sobat Rompis, kembali lagi bersama saya Surya. Saya Ute. Oke, kali ini kita akan sedikit membahas ya tentang penyakit yang paling sering terjadi di masyarakat, yaitu nyeri pinggang atau lower back pain. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit 10 ya latihan untuk mengurangi sakit pinggang dan kekakuan pada pinggangnya. Setiap orang hampir pernah mengalami yang namanya nyeri pinggang ya. Jadi banyak sekali aktivitas yang dapat menyebabkan terjadinya sakit pinggang. Biasanya sakit pinggang ini atau sering dikenal dengan LBP atau low back pain ini dibedakan menjadi dua. Ada yang spesifik dan non spesifik. Itu. Kalau untuk yang spesifik ada yang disebut dengan artritis, biasanya ada yang disc bulging atau HNP, kemudian ada juga akibat dari stenosis. Untuk non spesifik biasanya dia general. Jadi nggak tahu penyebab pastinya apa. Jadi nyeri pinggang yang menyebar. Belum jelas ya, belum ditegakkan ya. Misalkan belum pernah melakukan pemeriksaan ke dokter ataupun belum melakukan pemeriksaan X-ray ataupun MRI. Jadi belum jelas penyebabnya, itu yang disebut general ya. Atau non spesifiknya. Atau nyerinya hanya ringan pada saat waktu tertentu, pada saat duduk sebentar, habis itu lagi muncul lagi hilang. Nah itu disebut general ya. Atau non spesifik ya. Oke. Nah penyebabnya ini biasanya kita bagi menjadi 3 ya penyebab paling seringnya. Pertama, jenis aktivitas. Ya, jenis aktivitas seseorang yang sedentary atau diam saja atau banyak duduk. Itu misalkan ya pegawai kantoran yang banyak duduk di depan laptop berjam-jam, itu paling sering menyebabkan nyeri pada pinggangnya. Karena lebih kaku ototnya. Ya, ototnya jadi kaku, ya, kurangnya gerakan pada otot menyebabkan ototnya spasme, yaitu memendek. Itu menyebabkan nyeri-nyeri pada pinggangnya. Yang kedua, itu penyebabnya adalah faktor usia. Ya, tidak memungkiri penyakit ini paling sering terjadi di rentan usia produktif ya, 20 sampai 60. Ya, biasanya karena aktivitas yang monoton, bekerja yang terus sibuk ya, bisa lupa beraktivitas fisik sehingga menyebabkan nyeri pinggang. Yang ketiga yaitu trauma, atau tabrakan ataupun jatuh, itu bisa sering menyebabkan nyeri pada pinggang juga akibat benturan atau gayang keras pada pinggangnya. Oke, itu mungkin penyebabnya. Selanjutnya kita akan peragakan beberapa ya, ada 10 latihan ya untuk spesifik untuk meringankan, untuk membantu mengurangi gejala dari nyeri pinggang. Yang pertama apa, Teh? Yang pertama ada double knee rotation stretch ya. Oke, bisa langsung diperagakan aja. Oke, saya meragakan ya. Oke, nanti posisinya diawali dengan posisi tidur terlentang ya. Oke. Nah, ini bertujuan untuk menggerakkan otot-otot pinggang agar tidak kaku akibat dari aktivitas yang terlalu banyak diam atau statis ya, kurang bergerak. Oke, jadi diposisikan tidur terlentang, kemudian lutut ditekuk dua-duanya. Oke. Posisi tetap rapat, kemudian gerakkan ke arah kiri dan ke arah kanan secara bersamaan ya, dengan memutar pinggul. Gitu. Oke, coba dibawa ke kiri terlebih dahulu. Oke. Nah, gerakan seperti ini. Oke, terjadi rotasi atau pemutaran pada pinggang di area bawah sini ya, di area pinggang bawah ya. Jadi otot pinggang bawahnya yang terasa terulur ya. Diulur, kemudian bahunya jangan ikut bahu kanannya atau bahu yang berlawanan jangan ikut mengangkat. Atau badannya berputar juga seperti ini jangan ya. Ya, anggota badan atasnya tetap menempel di bed, anggota bawahnya diputar ke satu sisi atau satu arah. Yang pertama ke kiri, ini bisa dilakukan 10 sampai 15 detik atau sampai 30 detik nanti kalau udah nyaman. Kemudian kembali lagi ke tengah terlebih dahulu. Setelah itu baru ke arah yang berlawanan, sama posisinya ya. Bahunya nempel, kemudian diputar juga sama terulur yang pinggang bawahnya. Satu sisi. Tahan sama juga, Teh, 15 sampai 30 detik ya. Oke, lurus. Kemudian setelah ini bisa ditingkatkan lagi dengan posisi satu kaki ditekuk, satu kaki lurus. Oke, ini variasinya latihan yang kedua ya. Yang kedua. Oke, bisa ditaruh di sini atau bisa supaya lebih terasa pindah ke sini. Kemudian ditarik ke sini boleh dengan satu tangan kanan. Seperti ini ya, ditarik ke sini ya. Ditarik ke samping dengan posisi bahu yang berlawanan atau satu arahnya yang sama, kaki kiri, bahu kirinya tetap nempel, kaki kirinya ditarik ke arah ke samping kanan. Oke, sama juga ditahan 15 sampai 30 detik. Ini tarik sampai rasa
terasa nyaman saja ya, jangan sampai terasa sakit gitu ya. Gerakannya secara perlahan saja dulu, Iya, jangan perlahan. buru-buru. Karena kan Iya. ototnya masih kaku. Ketika kita langsung hentak, itu bisa meningkatkan risiko cedera ya. Iya. Karena ototnya bisa saja teregang atau bisa saja robek. Gitu. Iya. Jadi gerakannya secara perlahan, Yang tetapi satunya. terus tambah ulurannya sampai rasa kita tetap nyaman ya. Oke. Oke, sama posisinya. Oke. Ya ini bisa diulangi berapa kali tuh? Ini bisa dilakukan 2 sampai 4 kali ya. Oke. Bisa ketika baru bangun tidur dan setelah beraktivitas juga bisa diulangi lagi. Oke, kalau bangun tidur sih bagus ya biasanya, karena pada saat tidur kan kaku ya pinggangnya seringnya. Jadi kita awali dengan gerakan ringan seperti ini, Ya. kita ulur dulu ototnya untuk mempersiapkan untuk otot itu bekerja untuk beraktivitas sehari-hari. Oke, kemudian yang berikutnya ada double knee to chest ya. Jadi ditekuk juga sini. Ya. Kemudian diangkat ke atas dengan dibantu tangan, tarik lutut ini ke arah dada ya. Ini juga sama tujuannya untuk meregang otot-otot belakang atau punggung. Ya. Oke. Nah ini hati-hati ya kalau seseorang yang memiliki kondisi spesifik, yang nyeri spesifik seperti disc bulging yang atau tadi HIP ya. disebutkan ya. Misalnya dia merasa tidak nyaman dilakukan seperti itu, di stop, jangan dilakukan latihan yang ini gitu ya. Tetap setiap gerakan dilakukan dengan rasa nyaman ya. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya ada untuk piriformis stretch atau figure 4 ya, angka 4 ya. Ya. Oke, sama ditarik juga ke arah dada ya. Setiap gerakan bisa dilakukan 15 sampai 30 detik, kemudian diulangi 2 sampai 4 set ya. Itu bisa dilakukan pagi dan sore hari juga bisa. Ya. Nah ini juga hati-hati kalau seorang yang memiliki lower back pain spesifik ya, terutama yang disc bulging ya. Ya. Nah sini tangannya taruh di sela-sela paha yang berlawanan. Kemudian Jadi, tarik ke arah dada ya. ya tarik ke arah dada ya. Nanti Akan kan terasa berasa teregang, stretchingnya ya. pada kaki yang kanan ya. Area sini terasa juga. Oke. Ya. Oke. Nah, oke, yang selanjutnya bisa mungkin Kak Surya yang Oke. melanjutkan ya. Yang selanjutnya yaitu ada latihan disebut dengan hamstring stretch. Nah, di sini kita butuh alat ya. Ya. Alat untuk membantu untuk menarik ya, meregangkan ya, meregangkan. ototnya. Kita bisa pakai elastic band seperti ini. Bisa juga kalau di rumah bisa pakai handuk atau kain ya. Ya, bisa. Oke, Uti bisa terlentang dulu. Di sini ya. Ya. Nah, ini biasanya bagus untuk otot pinggang dan juga otot paha belakang ya. Karena sering terjadi nyeri pinggang itu akibat kekakuan juga otot paha belakang ya. Sama Nah, itu ini- posisi kerja yang sering duduk ya. Ya, terutama yang itu jadi otot hamstringnya jadi ikutan pendek ya, kaku. karena nekuk terus ya. Oke, nah sekarang pasien ataupun klien kita itu kita suruh untuk mengangkat kakinya satu ke atas lurus dengan lutut yang lurus ya. Nah dibantu menggunakan teraben ini ya. Tarik semampunya saja terlebih dulu sampai terasa teregang pada paha bagian belakang. Bahkan bisa sampai betis juga Ya, terasa sampai ya. betis juga akan terasa. Jika sudah mulai terasa ketarik, itu sudah cukup ditahan 15 sampai 30 detik lagi ya. Bisa diulangi 2 sampai 4 kali ya. Bergantian juga untuk kaki yang satunya ya, dua-duanya ya. Sama Berarti yang juga satunya Sama, angkat dulu, kemudian bantu dengan tarik. Posisi lutut tetap lurus ya. ya, lututnya tetap lurus ya. Nah, ini akan membantu men-stretchingkan otot di paha belakangnya. Oke, seperti ini. Oke. Latihan selanjutnya yaitu lower back extension stretch. Nah, ini dengan posisi yang berbeda, itu dengan posisi tengkurap. tengkurap ya. Nah, ini pasien diinstruksikan untuk stretching otot-otot bagian depan ya dengan cara mendorong badan menggunakan tangannya seperti ular kobra ya. Coba bisa peragakan. Pertama seperti ini dulu ya, posisi bahunya sejajar dengan siku. Nah, kita bisa pertahankan posisi ini kurang lebih 15 sampai 30 detik. Oke, bisa turun kembali. Nah, jika biasanya pasien akan merasakan stres di sini dan juga gaya gerakan otot pada punggung belakang ya. Ini bagus untuk mengaktifasi otot punggung belakang ini, jadi ototnya akan aktif. Selanjutnya kalau sudah
terbiasa, sudah advance, jadi bisa ditambahkan lagi sudutnya ya. sudutnya Tangannya dengan dengan posisi tangan menumpukan sekarang pada pergelangan tangannya seperti ini. sikunya ini diluruskan ya. Kalau sikunya yang pertama diluruskan. tadi sikunya masih ditekuk, Ya, kemudian sekarang ditambah lagi dengan Ya. posisi siku lurus. ya. Ini dilakukan setelah menggunakan siku itu tidak ada rasa sakit dan nyaman, sudah nyamannya bisa diprogres menggunakan tangan ya. Nah ini, tapi latihan ini mungkin kadang tidak semua cocok untuk pasien nyeri pinggang gitu ya. Jadi rasakan, tetap pasien yang merasakan jika rasa nyeri di latihan ini di stop ya. Biasanya kondisi-kondisi seperti kanal stenosis itu biasanya ataupun artritis itu biasanya nyeri kalau Lebih tidak nyaman rasanya. tidak nyaman rasanya melakukan kondisi seperti ini. Tapi kalau kondisi general ataupun disc bulging biasanya dia lebih enakan ya. Oke. Selanjutnya latihan ada yang namanya child pose stretch. Oke. Nah, silakan posisikan. Ini biasanya posisi stretching ya untuk meregangkan otot-otot pinggang bagian bawah seperti ini ya. Di sini bagus untuk memanjangkan otot-otot seperti di sini atau rector spine. Nah, di mana yang sering kaku pada kondisi-kondisi general lower pain ya. Nah, ini hindari gerakan ini jika mengalami disc bulging seperti tadi ya, supaya tidak kedorong lagi menekan sarafnya ya. Oke, bisa ditahan 15 sampai 30 detik. Kan pantatnya sampai menempel ya kalau bisa ya. Jadi goalnya, jadi pantatnya menempel pada tumit ya. Ya, kemudian untuk menambahkan tekanan boleh digerakkan jari-jarinya semakin ke depan tanpa mengangkat pantatnya. Pantat tetap sini, jari-jarinya didorong. Ya, ini juga bisa bagus untuk stretching pada bagian otot-otot latissimus dorsi yang di sini ya. Ya. Apalagi orang kantoran yang sering ngetik. Ya, duduk kursinya, tangannya menempel di badannya, terus menerus itu akan pasti membuat akan ototnya juga pendek ya. Oke. Yang selanjutnya, ini latihan favorit saya yang sering saya lakukan jika mengalami nyeri pinggang, disebut cat and cow ya, exercise stretch ya. Jadi posisinya quadruped seperti ini ya, lutut keduanya dan tangan keduanya menempel pada permukaan. Nah, di sini pasien diinstruksikan untuk mencembungkan ya bagian pinggangnya seperti ini dengan mengaktifasi otot perutnya. Ya, seperti ini sampai ada posisi menekuk ya, cembung pada bagian atas pinggang. Ini bagus untuk mengaktifasi otot perut yang biasanya terjadi kelemahan pada nyeri pinggang ya. Selanjutnya posisinya cat. Cat biasanya kita suruh pasien untuk mencekungkan bagian belakangnya seperti ini. Nah, seperti ini lehernya naik ke atas. Nah, ini untuk mengaktifasi otot bagian belakang. Nah, ini bagus untuk mengaktifasi otot-otot yang lemah bagian belakang untuk teraktivasi sehingga nyerinya bisa berkurang. Ini bisa ditahan sama ya 15 sampai 30 detik, diulangi 2 sampai 4 kali ya. Bisa juga digerakkan secara bersamaan Kak ya. Ya, bisa bergantian, juga bergantian ya. Oke. Turun. Oke, seperti itu juga bisa ya. Posisinya seperti orang merangkak ya. Ya. Nah, ini bagus untuk semua ya, nyeri pinggang yang general ataupun yang spesifik juga disarankan bisa melakukan ini. Asal dia tidak ada nyeri yang dipicu ya oleh exercise latihan ini. Oke, yang terakhir Yang terakhir ada latihan disebut hip flexor exercise stretch. Nah, ini biasanya untuk mengulurkan otot bagian depan ya. Ada disebut dengan iliopsoas muscle. Nanti akan ada gambarnya. Itu biasanya sering sekali tegang pada saat orang yang mengalami lower back pain ya, terutama orang yang punya postur bungkuk kayak gini ya. Karena sering duduk, jadi otot depannya lebih cenderung memendek. Pendek ya biasanya. Perlu di stretching ya. Dengan posisi seperti ini ya. Kaki satu menumpu ya, berlutut, satunya tegak lurus seperti ini ya, 90 derajat. Selanjutnya badan dicondongkan ke depan ya. Seperti ini. Nah, ini untuk melenturkan bagian kiri yang ini ya. Bagian kiri ditahan 15 sampai 30 detik. Nah, selain posisi ini juga bisa dilakukan progres dengan mengangkat tangan yang kiri ke arah yang berlawanan. Nah, seperti ini, badannya tegak, coba lebih tegak. Nah, ini
Badannya harus tegak supaya ototnya di sini lebih terasa tegang. Gitu. Oke, selanjutnya ditukar. Nah, satunya. Ini sama ya, badan tegak pertama seperti ini 15-30 detik. Itu bisa diprogres ke arah yang berlawanan ya. Untuk memaksimalkan regangan pada otot tersebut. Ini bagus untuk melenturkan, memperbaiki postur juga ya. Ini bisa dilakukan 2-4 kali pengulangan. Ya. Ini bagus untuk semua kondisi ya, baik itu spesifik dan non-spesifik lower back pain-nya. Oke, mungkin itu aja deh untuk latihan kali ini ya. Oke, sudah kita 10 latihan kita peragakan. Semoga latihan-latihan tersebut bisa membantu teman-teman di rumah ya. Jika mengalami nyeri pada pinggangnya. Oke, dan lain teh? Mungkin jangan lupa untuk untuk follow akun sosial media kita ya. Ada itu yang gratis ya. Ada di mana teh? Ada di YouTube. Terus dia ada Facebook. Ada di Instagram, ada di TikTok. Ya, kami akan rutin memposting 1 minggu sekali terkait dengan latihan-latihan untuk meningkatkan ya aktivitas fisik di rumah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Oke, demikian. Bergerak selagi bisa. Sebisa mungkin bergerak. Bye bye. Bye bye.